Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ashida wal imamu yahdubu faqat laghat وَمَنْ غَفَلَ جُمْعَةَ لَهُ أَنْصِتُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنْصِتُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنْصِتُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وانصرهم على معاندين ربي احتم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن عيشها مطمئنة. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan sabar dan tawakal kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita harus mengetahui dan memahami betul bahwa nikah atau perkawinan itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, berarti mereka bukan termasuk ke dalam golonganku. Dengan hadis di atas, kita dapat memahami bahwa orang yang benci terhadap nikah berarti benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang benci terhadap sunnah beliau, maka mereka itu bukan termasuk sebagai golongan beliau. Maka betapa menderitanya kita nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alangkah menderitanya orang yang tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongannya. Di akhirat nanti kita akan mendapat kesulitan-kesulitan, dan saat itu kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah apabila telah sampai waktunya, apabila telah mampu serta siap untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan. Anjuran Rasulullah itu bukanlah anjuran yang kosong, tanpa makna dan arti, melainkan di dalamnya tersimpan rahasia yang sangat penting dan bermanfaat bagi diri kita. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan itu antara lain adalah untuk mendapat ketenangan dan ketentraman hidup bersama dalam satu keluarga. Akan tetapi, akankah ketenangan dan ketentraman itu tercapai jika rumah tangga yang dibangun tidak berjalan dengan baik? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya rumah tangga itu dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri yang mana keduanya ingin hidup bersama dalam satu atap dan satu keinginan dan cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab pada peranannya masing-masing dan didasari oleh aturan agama. Jika sudah demikian halnya, maka tujuan dan keberhasilan dalam rumah tangga akan tercapai dalam kebahagiaan dan ketentraman. Namun namanya manusia, hadirin, itu bermacam-macam sifat dan kelakuannya. Maka semuanya tergantung dari pelakunya atau manusianya itu sendiri.
Kalau keduanya dapat memegang tanggung jawab dan peranannya kepada masing-masing sesuai posisi dan fitrahnya, maka insya Allah rumah tangga akan tentram dan bahagia. Sebaliknya, jikalau suami dan istri dalam rumah tangganya keduanya sama-sama atau salah satunya, baik suaminya ataukah istrinya, tidak bertanggung jawab atau mengingkari tugas peranannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga akan menjadi hancur. Masyarul muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimanakah agar tujuan pernikahan itu dapat tercapai dengan baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari ayat tadi kita dapat memahami bahwa kunci keluarga yang aman dan tentram adalah mawaddah dan rahmah. Ini selalu dimiliki oleh suami dan istri. Maka jalan menuju keluarga bahagia akan terwujud. Namun jika mawaddah dan rahmah ini lepas dari keduanya, maka rumah tangga akan hancur berantakan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu? Sebagai seorang suami, hendaknya selalu bertanggung jawab, menunaikan kewajibannya dengan baik, dan menggauli istrinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Tidak mau memuliakan para wanita, para istri, kecuali orang yang mulia, dan tidak mau menghina mereka kecuali orang yang hina. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di samping mempergauli istri dengan baik, suami juga berkewajiban memenuhi nafkah keluarga menurut kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abdullah bin Umar yang artinya, cukuplah seseorang dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan nafkah orang yang dia wajib memberi makan atau menghidupinya.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istri juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Seorang istri yang menginginkan terciptanya keluarga yang tenang dan tentram haruslah mendampingi suami dengan baik, taat kepadanya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada faidah bagi seorang mukmin sesudah takwa kepada Allah yang lebih baik daripada istri yang solehah. Bila dia suaminya menyuruhnya, ia istri mentaatinya. Bila dia melihatnya, maka dia menggembirakannya. Bila dia menyumpahinya, maka dia berbakti kepadanya. Dan apabila dia suaminya bepergian, maka ia pun menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menjelaskan kepada kita akan kewajiban istri kepada suaminya yang akan menjadikan mereka berdua, suami dan istrinya, kepada kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, mawaddah dan rahmah insyaallah. Oleh sebab itu, para istri yang menginginkan dan mendambakan keluarga yang sakinah haruslah mempunyai kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu apabila diperintah suaminya, istrinya menaatinya. Namun jika perintah suaminya bertentangan dengan syariat Islam, maka sang istri hendaknya mengingatkan suaminya. Yang kedua, apabila sang suami memandangnya istrinya, maka sang istri haruslah dapat menyenangkan suaminya. Artinya, sang istri haruslah dapat berusaha untuk berdandan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati suaminya dan bermuka manis ketika dipandang agar hati suaminya menjadi senang dan bahagia. Yang ketiga, apabila suaminya menyumpahinya atau melarang sesuatu kepadanya, maka istrinya berbakti kepadanya. Dan yang keempat, apabila sang suami bepergian atau sedang tidak ada di rumah, maka sang istri harus menjaga dirinya dengan baik, juga menjaga harta suaminya yang ditinggal bersamanya di rumah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jika suami dan istri sudah mengerti dan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi bahagia dan tercapailah tujuan dari perkawinan, yaitu adanya kebahagiaan, kedamaian dan juga ketentraman. Demikianlah khutbah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر فانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المودية وانصر من نصر الدين واخذل من خلد المسلمين دمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sopipun ingkang lurus ingkang rapet. Sofu suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.